Shalom, kali ini kami akan mempresentasikan tugas PJBL kami dengan judul Pengendalian Waktu dan Biaya Proyek Pembangunan Gedung IGD RSU dengan nama kelompok Bang Wira Sanyata Sumanasa, Bang Yoda Tries, dan saya Hansa Mosir. Latar belakang, proyek konstruksi memiliki keterbatasan waktu dan biaya. Keterbatasan proyek sering terjadi karena manajemen yang kurang optimal. Yang dibutuhkan metode pengendalian waktu dan biaya terpadu. Metode yang digunakan kali ini adalah metode FEM dan crashing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis PV, EV, AC, SV, CV, dan SPI, dan CPI. Kemudian memprediksi waktu dan biaya akhir proyek. Kemudian yang terakhir menganalisis percepatan proyek dengan metode crashing. Adapun 3 pengendalian proyek, yaitu yang pertama pengendalian biaya proyek, yaitu perakiraan anggaran proyek yang telah dibuat pada tahap perencanaan digunakan sebagai acuan untuk pengendalian biaya proyek. Kemudian yang kedua pengendalian waktu, penjadwalan menentukan kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan. Yang ketiga, pengendalian kinerja proyek, yaitu memantau dan mengendalikan biaya dan waktu secara terpisah tidak yang tidak dapat menjelaskan proyek pada saat pelaporan. Metode FEM yang kemudian akan dijelaskan oleh Bang Wira. Untuk proyeknya itu, untuk biaya langsungnya itu atau BBCP-nya senilai 5 miliar dengan pajaknya sekitar 500 juta, maka waktu waktu pelaksanaan sekitar 25 minggu. Kita bisa lihat kurva S-nya seperti berikut ini, di mana ini adalah perpaduan antara PV, EV, dan AC-nya, di mana di bawah adalah hitungan waktu dan di kiri adalah nilainya. Selanjutnya pengertian FEM, di mana FEM adalah metode untuk mengukur kinerja proyek dari sisi waktu dan biaya, di mana kita menggunakan 3 bobot tadi, PV, EV, dan AC. Eh, Untuk hasil FEM-nya yaitu dengan nilai PV yaitu sekitar 3,98 M yang didapat dari nilai bobot rencana dikali nilai kontraknya, yaitu sebesar 6,96 dikali 4,95 miliar, dikumulatifkan menjadi 3,98 miliar. Itu nilai EV, yaitu dengan rumus bobot realisasi dikali nilai kontraknya, di mana pada pekerjaan itu sekitar 6,04%, dikalikan maka didapat hasilnya nanti sekitar 4,8 miliar, dan nilai AC-nya pekerjaan pada minggu ke-19 itu sekitar 3,4 miliar. Untuk nilai CV-nya itu EV dikurang AC, maka hasilnya sekitar 1,4025 miliar. Untuk SV yaitu rumus EV kurang PV, maka sekitar nilai 0,854 miliar. Untuk ETC-nya yaitu menggunakan rumus BAC dikurang EV, dikarenakan nilainya di bawah 50%, maka hasil ETC adalah sekitar 0,115 miliar. Untuk nilai EAC yaitu AC ditambah ETC, maka hasilnya sekitar 3,525 miliar. Untuk nilai SPI-nya itu kita dapatkan dengan rumus EV dibagi PV, maka hasilnya sekitar 1,215, dan CP-nya itu dengan rumus EV dibagi AC dengan hasil sekitar 1,418. Di mana pengertiannya SPI dan CP ini menunjukkan proyek terjadi lebih cepat dan biayanya lebih efisien. Selanjutnya pengertian CPM, yaitu dengan cara menentukan jalur kritis dan mengetahui pekerjaan yang tidak boleh terlambat. Dan hasil CPM itu pertama kita mengasumsikan dulu di mana kode A itu adalah persiapan dengan durasi 2 minggu, persiapan ekskavasi dan pembersihan sekitar 2 minggu dengan kode B, kode C yaitu fondasi dengan durasi 4 minggu, struktur dengan kode D dengan durasi 8 minggu, atap dengan durasi 2 minggu, MEP dengan durasi 3 minggu,
finishing atau kode G dengan durasi 5 minggu dan penyerahan pada kode H dengan durasi 1 minggu. Di mana langkah perhitungannya menggunakan forward pass dengan durasi proyek sekitar 22 minggu dan backward pass juga sekitar 22 minggu. Yang di mana nilai iris start dan iris finishnya bisa kita lihat pada jurnal. Sebenarnya untuk tabel ringkasan CPM-nya itu nilai iris start, iris finish, latar start, dan latar finish serta float-nya bisa kita lihat dari jurnal. Sehingga jalur kritisnya itu nanti didapatkan A, B, C, D, G, dan H. Yang dimana ditengok dari nilai floatnya yang bernilai 0. Maka maknanya itu jika salah satu terlambat, maka proyek juga akan ikut terlambat. Baiklah, di sini saya akan mengutip pengertian crashing dan perhitungan crashing. Crashing itu adalah metode percepatan proyek dengan yang pertama adalah menambah tenaga kerja dan yang kedua menambah jam kerja. Dapat kita lihat nanti di jurnal, metode crashing yang dipakai untuk tugas ini ada dua, yaitu penambahan tenaga kerja dan juga penambahan jam kerja. Di jurnal bisa kita lihat contoh perhitungan penambahan jam kerja pada minggu ke-5, yaitu ada pekerjaan beton K225 lantai 1, di mana volume pekerjaannya itu sebesar 130,17 meter kubik yang akan dikerjakan dalam durasi normal jamnya per hari selama 8 jam selama 7 hari. Di mana produktivitas lemburnya itu sama dengan 8 jam dikalikan faktor 2,32, yang mana pekerjaan bertambah menjadi 18,83 meter kubik per hari, di mana crash duration sama dengan jumlah volume normal, yaitu 130,17 meter kubik dibandingkan dengan produktivitas lembur, di mana didapatkan nanti di jurnal waktu lembur per harinya bertambah sebanyak 1,15 jam per harinya. Kemudian dari perhitungan crashing dengan metode penambahan jam kerja pada minggu ke-5 didapat biaya tambahan sebesar Rp711.220.125. Kemudian pertanyaan yang wajib dijawab adalah yang pertama, bagaimana realitas kinerja proyek dari CPI dan SPI? Jawabannya adalah nilai CPI dan SPI melebihi angka 1 yang menunjukkan angka pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari jadwal rencana dan pengeluaran biaya pekerjaan lebih kecil dari anggaran biayanya. Yang kedua, bagaimana kondisi crashing? Apakah menimbulkan kerugian? Jelaskan. Jawabannya adalah crashing yang dipakai dengan cara penambahan tenaga kerja karena lebih ekonomis, tapi sebenarnya bisa dibilang merugikan karena pada minggu ke-19 proyek sudah hampir selesai. Yang ketiga adalah pertanyaan, jika EAC bengkak, apakah percepatan masih perlu dipaksakan? Jawabannya seharusnya iya, masih perlu untuk dipertimbangkan. Terlebih lagi jika terjadi keterlambatan waktu yang signifikan, karena tujuannya untuk mencari titik keseimbangan biaya dan waktu yang optimal. Dan yang keempat adalah pertanyaannya, apakah risiko terbesar crashing pada proyek kasus Anda? Dan cara menghadapinya? Jawabannya adalah risiko terbesar crashing dari kasus PBJL kami ini adalah menggunakan penambahan jam kerja karena dari hasil perhitungan biayanya lebih besar, sehingga kami menggunakan penambahan tenaga kerja untuk lebih menghemat biaya dan waktu supaya mendapatkan nilai yang lebih optimal. Ada 5 kesimpulan yang didapat dari laporan kami ini. Yang pertama adalah sampai minggu ke-19 plan value bernilai sebesar 3.981.000.000, value-nya bernilai 4.835.000.000 dan actual cost-nya sebesar 3,4 miliar. Pada minggu ke-19 menunjukkan bahwa schedule variance bernilai positif, yang berarti
proyek tidak terlambat pada minggu tersebut. Yang ketiga, nilai indeks performansi pada minggu ke-19 adalah Schedule Performance Index atau SPI sebesar 1,215, sedangkan CPI-nya atau Cost Performance Index-nya sebesar 1,418. Artinya menunjukkan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari jadwal rencana dan pengeluaran biaya lebih rendah dari anggaran yang direncanakan. Dan yang keempat, nilai EAC pada minggu ke-19 adalah sebesar 3,5 miliar rupiah dengan nilai ETC estimate to complete-nya itu sebesar 115.356.000 rupiah. Dan kesimpulan terakhir, biaya tambahan kebutuhan tenaga kerja dan biaya jam kerja apabila dibandingkan keduanya lebih ekonomis apabila menggunakan tambahan tenaga kerja. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.